Guna mendorong transformasi industri sawit dalam negeri, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan negeri jiran Malaysia. Sejumlah praktisi industri sawit dan pakar teknologi dihadirkan dalam kegiatan tersebut. Kegiatan Hai Sawit Simposium yang pertama kali ini digelar di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan simposium multinasional yang melibatkan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Diselenggarakan secara kolaborasi antara Hai Sawit Indonesia dan Himpunan Profesional Kelapa Sawit Indonesia. Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, mulai dari praktisi industri kelapa sawit, pakar teknologi, serta pejabat dari Kementerian Pertanian. Tentunya untuk menunjang perkembangan kelapa sawit di Indonesia, diperlukan alat-alat modern dan bibit sawit yang unggul. Melalui Hai Sawit ini, sejumlah gerai peralatan modern dan bibit-bibit sawit unggul dipamerkan. Namun demikian, ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh petani sawit, seperti perubahan iklim, penyakit tanaman, serta peningkatan efisiensi produksi. Simposium ini mencerminkan komitmen untuk membangun masa depan industri sawit yang inklusif, berdaya saing, dan digitalisasi berbasis kecerdasan buatan. Jadi Hai Sawit Simposium ini termasuk kegiatan pertama kali, kegiatan kolaborasi pertama kali antara HKSI dengan Hai Sawit. Jadi ini yang kita tonjolkan adalah kita di sini bercerita tentang ilmu mengenai mekanisasi, digitalisasi, dan teknologi di dua negara. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Kementerian, oleh Ketum, bahwasanya di dua negara ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tentunya di bidang khusus memiliki dinas di ikirasi paksa. Pada itu, dengan adanya HKSI ini kita berharap banyak manfaat yang diterima oleh profesional sawit, khususnya di Indonesia. Nah, HKSI ini juga, kita lihat pertama kali ini kita juga ekspektasi kita sangat tinggi karena apa? Per update tadi malam itu sekitar 578 orang yang terregister ikut kegiatan ini sama 2 hari. Padahal kuota kita cuma 350 serta. Nah, dari 578 ini sekitar 20% itu langsung dari negeri jiran Malaysia yang datang ke sini. Sementara itu, Ketua Umum HIPKSI M. Syarif Rafinda mengungkapkan ada sejumlah permasalahan yang dialami oleh para perusahaan sawit swasta Indonesia, di mana sekitar 81% mereka berjalan dengan sendirinya. Tentunya hal tersebut harus diubah dan perlu ada pendampingan, baik dari praktisi sawit maupun pemerintah. Tarif sebenarnya konsumsi Indonesia itu masih kurang sebenarnya, apalagi dengan B50 dan akan meningkat dari B B. Jadi terhadap arik itu sebenarnya secara nyata tidak berpengaruh, tapi karena ada beberapa saya memenuhi kuota ekspor ya, itu mau nggak mau ada pengaruhnya. Itu masalah tarif. Jadi ya, tapi nggak signifikan lah kalau kita kaji. Nah, yang kedua, mengenai productivity. Nah, selama ini petebun masyarakat itu atau yang tidak pada sebagai avalisnya perusahaan swasta, perusahaan nasional atau PBSN, mereka ikut kita punya aturan SOP dari PS, zaman dari perusahaan besar swasta nasional PBSN. Nah, yang masalah ini petebun rakyat ini banyak yang berjalan sendiri. 41% peternakan rakyat kita yang ya mereka menanam hanya mengambil produksi. Jadi dalam hal ini perlu pendampingan sebenarnya, perlu pendampingan. Nah, HIMKSI dalam hal ini sebagai profesional dan merupakan orang-orang praktisi di lapangan itu siap jika dipanggil pemerintah, diajak pemerintah untuk mendampingi pemakaman kupon rakyat yang non-plasma, non-swadaya, ya swadaya. Kegiatan Hai Sawit Simposium sendiri digelar selama 3 hari dengan mengadakan 7 sesi diskusi baik narasumber dari Indonesia maupun Malaysia. Diharapkan dengan kolaborasi tersebut, perkembangan dan kemajuan industri sawit melesat hingga pasar dunia.